Dan mereka heran, kenapa berkali-kali pendeta yang satu ini? Saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Apa hubungannya dengan hal ini? Kenapa saya nabi? Begini, semua penjara yang saya kunjungi di Indonesia, maka itu banyak penjara tahu saya. Satu-satunya pelayanan, dengar ya, satu-satunya pelayanan yang saya tidak pernah tolak, sesakit apapun saya, kecuali sedang di rumah sakit, nah itu perkecualian, adalah pelayanan ke penjara yang saya nggak pernah bisa tolak. Sesibuk apapun saya, kalau saya ada panggilan ke penjara, saya akan datang. Kenapa, saudara? Karena Alkitab kita dan kekristenan adalah satu-satunya agama yang identik dengan penjara. Baca seluruh Alkitab, saudara akan dekat dengan kata penebusan, pengampunan, pembebasan. Itu semua bahasa penjara. Bahkan dari tokoh-tokoh perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebagian besar mereka hidupnya di penjara. Betul tidak? Paulus 2/3 hidupnya itu di penjara. Dari 27 kitab perjanjian baru, 27 ya, dari Matius sampai Wahyu itu 27. Maka 13, hampir 50% itu suratnya Paulus. Jadi kalau saudara buka kitab Roma sampai Ibrani, ya, Roma sampai Ibrani itu tulisan Paulus semuanya. Walaupun sampai hari ini belum semua gereja setuju Ibrani tulisan Paulus, tapi saya sangat yakin saya bisa punya 3 bukti bahwa Ibrani tulisan Paulus. Kalau saya bicara pada para teolog, saya punya 3 bukti. Bayangkan, dari 13 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus, 70% ditulis dari dalam penjara. Maka itu kalau gereja tidak sering-sering di penjara, maka kita belum gereja. Yang paling klimaks dari semua kata penjara di Alkitab, paling klimaks. Saudara masih ingat, ada satu hak dari siapapun juga yang jadi presiden Republik Indonesia. Terpidana mati hanya punya satu kesempatan. Minta apa kepada presiden? Gerasi. Dan saudara tahu kata gerasi itu bahasa Alkitab, gratia bahasa Yunaninya, grace bahasa Inggrisnya. Bayangkan, hak yang paling hebat dari seorang presiden Republik Indonesia adalah memberi gerasi, dan itu bahasa surga, pengampunan. Maka itu kalau gereja tidak melekat dengan penjara, kita belum gereja. Nah, selama saya keliling ke banyak penjara di Indonesia ini, saudara, orang-orang di dalam itu punya hikmat yang hebat. Nah, salah satu yang saya mau katakan, negara ini sudah hancur. Pertama saya nggak ngerti, tapi karena saya sering kumpul mereka jadi tahu. Orang-orang di penjara itu selalu berkata, Indonesia ini bukan Pancasila, Pak, tapi heksasila. Nah, kan bingung bukan? Heksa itu berapa? 6. Bagaimana bisa heksa? Saya bilang begitu. Nah, orang penjara semuanya tahu, baik pejabatnya, petugasnya, sipirnya maupun narapidananya, heksasila bukan Pancasila. Mereka berkata begini, saudara perlu tambahkan, kalau mengucapkan Pancasila bukan heksasila lagi. Keuangan yang maha kuasa, itu sila pertama dari heksasilanya. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Loh, kok saya gak suruh tertawa? Supaya pemerintah dengar bahwa yang berkuasa di negeri ini bukan hukum, tapi orang kaya. Maka itu konglomerat Kristen lah yang merusak negara ini dengan suap kiri kanan. Saudara klik di Google www buron nomor 1. Ya, klik nanti. Buron nomor 1 di Indonesia itu konglomerat Kristen, saudara. Gila enggak? Dan para konglomerat Kristen sudah dapat kedudukan di gereja. Tanya KPK.
Sebab saya termasuk dari salah satu dari sedikit orang yang bergabung dalam satu institut namanya Institute Corruption Skill, ICK singkatan. Saya ada di dalamnya. Untuk meyakinkan bangsa ini bahwa korupsi ini jahat. Saudara harus tahu, 67% uang negara ini itu dikorupsi. 67%, catat itu. Maka itu pembunuhan, bunuh diri luar biasa. Nah, ketika saya ada di dalam ICK ini, kami harus melibatkan orang KPK yang bukan Kristen yang kami panggil waktu itu. Saya melotot karena kaget. Dibilang, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dalam lembaga ICK ini saya harus bicara jujur bahwa korupsi terbesar di negara ini itu di gereja. Money laundering terbesar di negara ini itu di gereja. Bayangkan, saudara. Maka itu pemerintah lewat KPK ini belum diputuskan, tapi saya setuju. Gereja waktunya diaudit. Waktunya. Dan dicari uang itu dari mana asalnya. Nah, bayangkan kalau heksasilah negara ini. Sila yang pertama adalah keuangan yang maha kuasa. Orang kaya harus bertobat, jangan beli pejabat. Sampaikan kepada semua orang kaya di negara ini, jangan beli pejabat. Maka itu rusak negara ini, sudah. Jadi kita belum merdeka. Jangan ucapkan merdeka, kita bohong. Kalau kekayaan negara ini dikelola dengan baik, saudara, ya dengan baik, maka orang sakit nggak perlu bayar, berobat gratis, sekolah nggak perlu bayar. Kalau kekayaan negara ini dikelola dengan baik. Maka itu pada season ini Tuhan minta saudara tegas. Selesai dari season ini, tolong buat tulisan, serahkan kepada panitia dengan nama dan nomor handphone yang jelas. Saudara mau apa setelah ini? Serius, siapkan kertas kecil. Kalau saudara tidak nulis, engkau munafik. Percuma engkau duduk di sini, hanya dengar dan tertawa, tapi engkau tidak buat apa-apa untuk bangsa ini. Saya minta semua, tolong panitia harus rata, termasuk panitia harus tulis. Termasuk para pendeta harus tulis. Setelah ini mau apa? Konkret. Walaupun itu masih merupakan impian, nggak apa-apa. Lebih baik mimpi daripada melamun. Beda mimpi dan melamun itu. Mimpi kan, apa yang kau buat? Termasuk engkau adik, nomor 13 tahun, siapa namanya? Siapa namamu? Asael. Mamamu mana? Ada nggak? Papa ada? Oh, di situ. Oke. Asael, kenapa engkau ada di sini umur 13 tahun? Kami bangga dengan kamu. Tepuk tangan buat Asael. Kenapa saya perhatikan dia? Dari tadi saya lihat dia serius benar, saudara. Itu bukan umur dia. Kalau umur 13 tahun begitu serius Asael. Pasti papa mama mengajari kamu hal yang benar untuk kamu mengerti. Om minta Asael kamu juga nulis sesuatu dalam pikiranmu sebagai anak umur 13 tahun. Apa yang kamu mau buat untuk bangsa ini? Untuk teman-teman. Begini saya ajarkan para orang tua. Yang anak-anaknya masih SD atau SMP, dengar saya ngajar begini. Sampaikan kepada anak-anak saudara yang di SD atau SMP. Gampang. Kalau ada teman-teman mereka yang sudah 3 hari atau 4 hari selama di kelas itu murung terus. Dengar ya, orang tua tolong beritahu anak-anak. Ajak temanmu itu main ke rumah. Dan orang tua harus mengizinkan. Jangan bilang, milih yang bersih-bersih ya, yang kotor jangan, awas. Awas ada orang tua egois seperti itu. Saudara, di dalam praktek, anak-anak kita yang SD dan SMP bisa memenangkan banyak jiwa hanya membawa teman yang murung ke rumah. Kenapa? Pertama, para orang tua nggak ngerti waktu saya ngajar ini. Dengar.
Dan mereka